Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Tarno dalam pelajaran kimia kelas 11. Kita akan membahas kesetimbangan kimia bagian yang ketiga, yaitu pergeseran kesetimbangan. Komposisi kesetimbangan dapat dipengaruhi oleh faktor luar, diantaranya adalah suhu, tekanan, dan konsentrasi. Hal ini sesuai dengan asas Le-Chatelier yang mengatakan bahwa bila terhadap suatu kesetimbangan dilakukan suatu tindakan atau aksi, maka sistem itu akan mengadakan reaksi yang cenderung mengurangi pengaruh aksi tersebut. Dengan demikian, faktor yang mempengaruhi kesetimbangan itu ada 3, yaitu konsentrasi, tekanan, dan suhu. Pengaruh konsentrasi terhadap pergeseran kesetimbangan. Misalkan ada reaksi N2 gas ditambah 3,2 gas setimbang menjadi 2NH3 gas. Apabila konsentrasi salah satu zat ditambahkan, maka kesetimbangan akan geser dari arah yang ditambah. Sedangkan jika salah satu zat dikurangi konsentrasinya, maka kesetimbangan akan geser ke arah yang dikurangi. Nih, di bawahnya, jika ditambah N2, maka kesetimbangan akan bergeser dari N2. Berarti N2 di kiri, maka akan geser ke kanan, yaitu ke arah produk atau NH3. Berikutnya, jika ditambah H2. Jika H2 ditambah konsentrasinya, H2 juga ada di ruas kiri. Berarti akan geser dari ruas kiri ke ruas kanan. Jika N2 dikurangi, maka akan geser ke arah yang dikurangi. Berarti akan bergeser ke arah kiri atau reaktan. Jika NH3 dikurangi, maka akan bergeser ke arah yang dikurangi. Ke arah NH3, berarti ke arah kanan. Oke, jelas ya? Berikutnya pengaruh tekanan. Nah, tekanan ini selalu berbanding terbalik dengan volume. Artinya, jika tekanannya diperbesar, sama saja dengan volumenya diperkecil, maka kesetimbangan akan geser ke arah koefisien yang kecil. Jika tekanan diperkecil, sama saja volumenya diperbesar, maka akan geser ke arah koefisien yang lebih besar. Sebagai contoh, N2 gas ditambah 3,2 gas setimbang menjadi 2NH3 gas. Nah, kita lihat koefisien ruas kiri berarti 1 ditambah 3, jumlahnya 4. Sedangkan koefisien ruas kanan adalah 2. Koefisien itu angka di depan zat. Nah, berarti kiri 4, yang kanan 2. Jika tekanan diperbesar, artinya volumenya diperkecil, maka akan geser ke arah koefisien yang kecil. Koefisien yang kecil adalah NH3 atau di ruas kanan. Jadi akan geser ke kanan atau ke arah produk. Pengaruh suhu. Jika suhu sistem dinaikkan, maka kesetimbangan akan geser ke arah endoterm. Jika suhu dinaikkan akan geser ke arah endoterm. Endoterm itu artinya delta H bernilai positif. Jika suhu diturunkan, maka akan geser ke arah exotherm. Exotherm artinya delta H bernilai negatif. Sebagai contoh, N2 gas ditambah 3,2 gas setimbang menjadi 2NH3. Delta H min 92 kJ. Karena delta H bernilai negatif, maka reaksi ini merupakan reaksi exotherm atau melepas kalor. Nah, jika suhu dinaikkan,
maka akan bergeser ke arah endoterm. Kalau ke kanan bernilai min eksoterm, berarti nek reaksinya dibalik ke kiri, maka menjadi endoterm. Delta H bernilai positif. Jadi jika suhu dinaikkan, geser ke arah endoterm atau ke kiri atau ke reaktan. Jika suhu diturunkan, maka kesetimbangan akan geser ke arah eksoterm. Eksoterm berarti ke arah kanan atau produk. Oke, jelas ya? Berikutnya perlu diingat bahwa penambahan komponen padat atau solid maupun cairan murni liquid L tidak mempengaruhi kesetimbangan. Sebagai contoh, 3Fe solid ditambah 4H2O gas setimbang menjadi Fe3O4 solid ditambah 4H2 gas. Nah, dalam hal ini Fe berfase solid berarti tidak berpengaruh. Fe3O4 juga solid maka tidak berpengaruh. Sehingga kesetimbangan hanya dipengaruhi oleh H2O dan produknya H2. Jika volume sistem diperkecil, maka kesetimbangan akan geser ke arah, volume kecil berarti geser ke arah koefisien kecil. Yang kecil siapa? Yang koefisiennya kecil tidak ada karena kiri koefisiennya 4, H2O saja 4, yang kanan H2 juga 4. Karena koefisiennya sama, maka tidak terjadi pergeseran kesetimbangan. Oke. Bagaimana pengaruh katalisator? Katalisator tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan, tetapi katalisator dapat mempercepat terjadinya kesetimbangan. Karena memang katalisator adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi. Berikutnya kesetimbangan dalam industri. Konsep pergeseran kesetimbangan yang digunakan dalam industri adalah 1. Pada pembuatan amonia NH3 dengan proses Haber-Bosch. Reaksi N2 gas ditambah 3,2 gas setimbang menjadi 2NH3 gas. Delta H bernilai negatif. Delta H negatif berarti reaksinya eksoterm. Nah, agar NH3 yang dihasilkan melimpah, jumlahnya banyak, maka dilakukan pada suhu sedang, yaitu 500 derajat Celcius. Artinya suhunya dinaikkan tetapi sampai 500 derajat Celcius. Jika suhu terlalu tinggi, menggeser kesetimbangan ke arah kiri. Sedangkan jika suhu terlalu rendah, reaksi berjalan sangat lambat. Kemudian dilakukan pada tekanan 400 atm, sehingga kesetimbangan bergeser ke arah kanan. Kemudian juga digunakan katalis Fe2O3 untuk mempercepat proses kesetimbangan. Jadi tindakan yang dilakukan agar NH3 yang dihasilkan melimpah adalah suhu dinaikkan pada 500 derajat Celcius, kemudian tekanannya dinaikkan sampai 400 atm dan ditambahkan katalis Fe2O3 untuk mempercepat proses kesetimbangan. Penerapan yang kedua adalah pada pembuatan asam sulfat dengan proses kontak. Prosesnya adalah belerang dibakar dengan oksigen, menghasilkan gas belerang dioksida SO2. SO2 gas kemudian dibakar lagi, setimbang menghasilkan gas SO3. Nah, inti proses kontak adalah proses reaksi SO2 dibakar menghasilkan atau setimbang menghasilkan SO3. Ini sebagai reaksi intinya. Sehingga upayanya adalah
Bagaimana caranya agar SO3 yang terbentuk jumlahnya melimpah? Nah, agar SO3 yang terbentuk jumlahnya melimpah, maka reaksinya dilakukan pada 500 derajat Celcius. Kemudian tekanannya normal, sebenarnya tekanannya di angka 2 atm. Di tekanan 2 atmosfer. Kemudian ditambahkan katalis vanadium pentaoksida untuk mempercepat reaksi kesetimbangan. Perlu dicatat bahwa reaksi proses kontak SO2 ditambah setengah O2 menjadi SO3 merupakan reaksi eksoterm. Sehingga kalau suhu terlalu tinggi, kesetimbangan justru akan geser ke arah kiri. Kalau suhunya terlalu tinggi, akan bergeser ke arah kiri. Maka suhunya sedang 500 derajat Celcius, kemudian tekanannya kira-kira 2 atm. Masih ditambahkan lagi dengan vanadium pentaoksida sebagai katalisator sehingga reaksi berlangsung lebih cepat. Nah, setelah SO3 terbentuk, maka dialirkan dalam satu pipa kapiler yang berisi H2SO4 yang juga mengalir. Sehingga H2SO4 direaksikan dengan SO3 menghasilkan H2S2O7. Namanya asam pirosulfat. Asam pirosulfat kemudian digebyur dengan air atau dibasahi dengan air menghasilkan asam sulfat atau larutan asam sulfat. H2S2O7 liquid ditambah H2O liquid menghasilkan 2H2SO4 aqua. Itulah penerapan kesetimbangan dalam industri. Berikutnya contoh soal pergeseran kesetimbangan. Diketahui persamaan kesetimbangan Ag+ aqua ditambah Fe2+ aqua setimbang menjadi Ag solid dan Fe3+ aqua. Ke arah mana kesetimbangan bergeser jika ditambahkan AgNO3? Kalau ditambahkan AgNO3 berarti Ag plusnya bertambah. Nah, kalau Ag plus bertambah, maka akan bergeser ke arah kanan atau ke arah produk. Ditambahkan larutan NaCl. Ion Cl- dari NaCl akan mengikat ion Ag. Nah, kalau Ag diikat oleh Cl, maka Ag-nya berkurang. Kalau Ag berkurang, maka akan bergeser ke arah yang dikurangi. Ag berada di kiri, maka akan geser ke arah kiri. Yang ketiga, ditambahkan air. Ditambah air artinya volumenya diperbesar. Kalau volumenya besar, maka geser ke arah koefisien yang lebih besar. Lah, koefisien kiri Ag plus 1, Fe2 plus 1, berarti jumlahnya 2. Kemudian yang kanan Ags itu 1, tapi karena solid maka tidak berpengaruh. Yang mempengaruhi hanya Fe3+ yang koefisiennya 1. Jadi koefisien kiri 1 tambah 1 sama dengan 2, koefisien kanan 1. Berarti akan bergeser ke arah kiri karena koefisiennya lebih besar. Ditambahkan katalis. Ditambahkan katalis tidak menggeser kesetimbangan tetapi mempercepat proses terjadinya reaksi kesetimbangan. Oke, contoh kedua. Dalam satu ruangan pada suhu T1 terdapat kesetimbangan 4 mol NH3, 7 mol O2, dan 5 mol NO2. Ini NO saja ya, mohon maaf, NO. 5 mol NO dan 6 mol H2O. Menurut reaksi bla bla bla. Delta H tercatat min 904,5 kJ. Berarti termasuk reaksi eksoterm.
Kemudian suhu sistem diubah menjadi T2. Ternyata jumlah mol NH3 menjadi 3 mol. Pertanyaan, manakah yang lebih tinggi, T1 atau T2? Nah, mari kita lihat. Reaksinya kita tuliskan lagi dan kita cek, ternyata reaksinya sudah setara. Kemudian kita masukkan data awal. Disebutkan sudah setimbang, itu ada 4 mol NH3, 7 mol O2, 5 mol NO, dan 6 mol H2O. Ini berarti kita tuliskan sebagai setimbang 1. Sebagai setimbang 1. Nah, setimbang 1 ini kemudian ketika suhunya digeser, dirubah menjadi T2, ternyata mol NH3 menjadi 3 mol. Yang tadinya 4 mol diberi perlakuan T-nya dirubah menjadi 3 mol. Artinya NH3 itu berkurang. Karena NH3 berkurang, maka berarti reaksinya bergeser ke kanan. Karena reaksinya bergeser ke kanan, berarti ini ke arah eksoterm. Reaksi bergeser ke eksoterm artinya suhunya diturunkan. Sehingga yang A, manakah yang lebih tinggi, T1 atau T2? T2 lebih rendah, atau boleh dituliskan T1 lebih besar daripada T2. Karena geser ke kanan berarti suhunya itu lebih rendah. Lebih rendah berarti T mula-mula lebih tinggi daripada T2, atau T1 lebih besar daripada T2. Kemudian yang kedua, yang B, tentukan susunan kesetimbangan yang baru. Nah, kita tinggal melihat dari NH3 yang bereaksi kan 1 mol tadi, yang bereaksi 1 mol. Karena bersisa 3 mol, mula-mula 4, sisa 3, berarti yang bereaksi 1. Maka kolom bereaksi untuk O2, NO, dan H2O kita cari sesuai dengan perbandingan koefisien. NH3 koefisien 4, 1 mol. Berarti O2 koefisien 5, 5/4 kali 1, ketemunya 1,25. NO koefisien 4 berarti 1. H2O koefisiennya 6, 6/4 kali 1, ketemunya 1,5. Sehingga bisa kita cari kolom setimbang, yaitu NH3 3 mol, O2 7 kurangi 1,25, 5,75. Kemudian NO 5 ditambah 1 ketemu 6, dan H2O 6 ditambah 1,5 ketemu 7,5. Jadi komposisi atau susunan kesetimbangan yang baru adalah, kita tuliskan S2, yaitu 3 mol, 5,75 mol, 6 mol, dan 7,5 mol. Oke. Kemudian sebutkan usaha yang harus dilakukan agar diproduksi NO sebanyak-banyaknya. NO ini berada di sebelah kanan kalau kita reaksinya. Kita lihat reaksinya. NO berada di sebelah kanan. Maka cara menggeser ke kanan adalah menambah konsentrasi NH3 maupun konsentrasi O2. Jadi meningkatkan NH3, kurung kurawal itu dibaca konsentrasi. Meningkatkan konsentrasi NH3 dan konsentrasi O2. Yang kedua, mengurangi NO yang sudah terbentuk maupun H2O. Kalau dikurangi maka geser ke arah yang dikurangi. Yang ketiga, meningkatkan volume atau menurunkan tekanan. Menaikkan volume itu akan geser ke arah koefisien yang lebih besar. Kiri koefisiennya 4 tambah 5, 9.
Yang kanan 4 tambah 6 10, maka akan geser ke kanan. Kalau geser ke kanan, NO akan bertambah. Yang berikutnya adalah menurunkan suhu. Ini reaksi eksoterm. Kalau suhunya diturunkan, geser ke arah eksoterm atau ke kanan. Tapi perlu dicatat juga, biasanya kalau suhunya diturunkan terlalu rendah, reaksinya berlangsung lambat. Oke. Contoh ketiga, di dalam tangki bervolume 20 liter direaksikan gas A dan B menurut reaksi A gas ditambah B gas setimbang menjadi 2C gas. Pada suhu tertentu dicapai keseimbangan saat A sebanyak 2 mol, B 8 mol, dan C 4 mol. Jika pada yang sama ditambahkan lagi 6 mol gas A ke dalam tangki, tentukan A ke arah mana keseimbangan akan bergeser. Caranya begini, kita tuliskan reaksinya dulu, A plus B setimbang menjadi 2C. Kemudian setimbang 1 kita masukkan A 2 mol, B nya 8 mol, dan C nya 4 mol. Nah ini. Kemudian ada perlakuan 6 mol ditambahkan 6 mol gas A. Kalau A ditambah, maka otomatis akan bergeser ke arah kanan. Jadi jika salah satu zat ditambah, geser dari yang ditambah. Yang ditambah A, ruas kiri, maka geser ke kanan. Jawaban yang A. Yang B, komposisi gas-gas di dalam tangki saat keseimbangan tercapai kembali. Oke. Jadi ketika mula-mula sudah setimbang 284 mol, kemudian ditambahkan 6 mol, maka reaksi akan geser ke kanan. Kalau geser ke kanan artinya belum setimbang, maka harus membentuk kesetimbangan baru lah. Bagaimanakah kesetimbangan baru itu akan tercapai? Nah, kita lihat. Berarti kita buat tabel mula-mula bereaksi sisa. Mula-mula A itu 2 ditambah 6, jadi mula-mulanya menjadi 8. B tetap 8 dan C tetap 4. Nah, ini tabel awalnya. Kemudian dari setimbang mula-mula S1 kita hitung KC-nya. Nah, KC sama dengan produk dipangkatkan koefisien dibagi reaktan pangkat koefisien. Berarti konsentrasi C pangkat 2 dibagi konsentrasi A pangkat 1 kali konsentrasi B pangkat 1. Nah, perlu lihat konsentrasi molar itu rumusnya mol per liter. Liternya di sini ada 20 liter. Sehingga konsentrasi C kita tuliskan 4/20 kuadrat dibagi konsentrasi A 2/20 kuadrat dikalikan konsentrasi B 8/20 kuadrat. Kalau kita hitung 4 kuadrat 16, 20 kuadrat 400. Berarti 16/400. Dibagi 2 kali 8 16, 20 kali 20 400. Jadinya 16/400. 20 kali 20 400. Oke, jadi 16/400 dibagi 16/400. Hasilnya 1. Jadi ternyata KC-nya 1. Nah, terus kita teruskan untuk mencari komposisi gas dalam keseimbangan yang kedua. Oke. Kita tuliskan mula-mula 8 4. Kemudian yang bereaksi kita misalkan X. Misalnya A yang bereaksi X, koefisien 1. B koefisien 1 juga X. Kemudian C koefisien 2 berarti 2X. Sehingga susunan keseimbangan yang kedua adalah A 8 min X, B 8 min X, dan C 4 plus 2X. Nah, karena reaksinya sama, maka nilai KC-nya tentunya juga sama. Jadi nilai KC-nya harus
1. Tetapi konsentrasi A, B, dan C kita masukkan konsentrasi pada kesetimbangan yang kedua. Oke, kita lihat. Nah, kesetimbangan yang kedua berarti 8X, ya kan? Di sini kita masukkan rumus KC-nya kan tetap sama. KC adalah konsentrasi C kuadrat dibagi A kuadrat, dibagi A pangkat 1 kali B pangkat 1. Nah, kita masukkan konsentrasi C-nya adalah 4 plus 2X per 20 kuadrat. Dibagi konsentrasinya A adalah 8 min X per 20 pangkat 1. Dikalikan konsentrasi B 8 min X per 20 pangkat 1. Sehingga kalau kita hitung berarti 4 plus 2X kuadrat per 20 kuadrat berarti 400. Itu pembilangnya. Kemudian penyebutnya 8 min X kali 8 min X berarti 8 min X kuadrat per 20 kali 20 berarti 400. Sehingga 400 dengan 400 kita corek. Yang pembilang dan penyebut atas bawahnya. Sama dengan 1. Hasilnya KC 1 sama dengan 4 plus 2X per 8 min X. Nah, 4 plus 2X per 8 min X. Nih. Kemudian kita kalikan silang. 1 kali 8 min X sama dengan 4 plus 2X. 8 min X sama dengan 4 plus 2X. X-nya kita kumpulkan ke kiri. Berarti min X di ruas kiri, kemudian 2X dari kanan pindah ke kiri. Menjadi min 2X. Sehingga jumlahnya min 3X. Ruas kanan berarti 4X. Kemudian 8-nya pindah ke kanan menjadi min 8. Sorry. Saya ulangi. 8 min X sama dengan 4 plus 2X. Kemudian X-nya kita pindah ke kiri. Min X ditambah min 2X jadinya min 3X. Yang ruas kanan berarti 4 dikurangi 8. 8 dari kiri pindah ke kanan. Sehingga ketemunya min 4. Maka diperoleh persamaan min 3X sama dengan min 4. Sehingga X sama dengan 4 per 3. Min 4 per min 3 jadinya 4 per 3. Oke. Jadi X-nya sudah ketemu. Kita tinggal masukkan ke setimbang yang kedua. Kita lihat. Nah, untuk yang A. Yang A itu setimbang 2-nya adalah 8 min X. X-nya 4 per 3. Maka kita masukkan. NA sama dengan 8 min 4 per 3. 8 kita jadikan pecahan berarti 24 per 3 dikurangi 4 per 3. Hasilnya 20 per 3 mol. Yang mol B 8 min X sama. 8 min X sama. Berarti hasilnya sama 20 per 3 mol. Yang C mol C NC berarti 4 plus 2X. Sama dengan 4 plus 4 per 3 kali 2. Berarti 8 per 3. 4 plus 8 per 3. Sama dengan 4-nya kita jadikan pecahan. Berarti 12 per 3 ditambah 8 per 3. Ketemunya 20 per 3 mol. Jadi susunan kesetimbangan yang baru, zat A adalah 20 per 3 mol, zat B 20 per 3 mol, dan zat C 20 per 3 mol. Demikianlah anak-anakku pembahasan untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.